Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Tisam di channel Aritanam tanggal -11/21/031 dari program studi angkatan 2021 S1 Informatika. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan full tentang finalisasi riset portofolio saya yang saya migrasi ke dalam bentuk Laravel. Jadi yang pertama-tama yaitu penerapan CRUD saya. CRUD, yang pertama-tama untuk di bagian halaman usernya, saya menerapkannya itu di bagian jika di bagian ini, bagian master data ini, bagian untuk email sejauh ini ya, untuk email, telepon, dan URL dari CV. Baru di bagian education di sini, sedangkan di bagian timeline saya, timeline pendidikan dan hmm, pengalaman saya. Lalu ada ini sertifikat. Sejauh ini hanya di situ saya letakkan. Lalu untuk di adminnya sendiri di sini contohnya saya di Mister Data untuk sebagian apanya, bagian read-nya saya di sini memanggilnya di mana apanya controllernya ini di untuk dia bagian get master page data page. Jadi di sini ada saya memanggil out usernya, data-data user yang sedang login. Lalu ada pemanggilan dari database-nya untuk yang pertama. Kenapa saya pakai yang first? Karena kalau dia all dia bakal membentuk array. Jadi dia nggak bisa dapat langsung dalam bentuk objek. Jadi kita harus menampilkannya lagi. Harus kita melakukan looping dengan for each gitu. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk objek yaitu variable out dengan isi data filenya ini, data ini, lalu ada master data dan isi datanya ini. Lalu dia akan memberikan view yaitu dari folder admin dengan nama view-nya itu master data view. Lalu yang dimasukkan juga dengan data. Jadi di sini di- ditambah jadi dia pemanggilan di sini. Lalu untuk seandainya dia ada pembaharuan, dia akan actionnya dia langsung sini ke root admin master data edit. Jadi rootnya itu sebentar, rootnya, nah rootnya ini admin data master data update. Nah dia akan memanggil fungsi update master data dari admin controller. Ini update master data di mana saya menggunakan validator untuk field-fieldnya. Lalu jika validatornya fail, dia akan langsung redirect ke home admin. Belum saya tambahkan untuk alertnya. Baru jika berhasil, maka dia akan mencoba untuk memanggil datanya terlebih dahulu. ID di sini berdasarkan ID, request ID-nya. Lalu jika Mister datanya dilihat ada, maka dia akan melakukan em, pembaruan nilai dari value untuk variabel-variabel tertentu. Ini untuk di table master data untuk kolom email, telepon, kalau dia akan mengisi sesuai dengan input yang dimasukkan. Lalu setelah itu dia langsung memanggil fungsi save yaitu untuk mengeksekusinya. Lalu dia akan redirect ke admin master data view. Lalu selanjutnya itu itu baru read dengan create-nya. Untuk update-nya, itu create dan update. Ah, untuk create-nya sendiri saya contohkan di bagian education. Di bagian education di sini. Nah, jadi jika dilihat bagian pendidikan dia ada institusi, deskripsi, baru untuk menambah, baru ada aksi untuk mengedit, lalu untuk menghapus.
Untuk menghapusnya sendiri, dan untuk apa? Pertama-tama untuk menambahnya. Jadi untuk menambahnya, dengan kalau dia diklik tambah, dia akan memanggil modal nama modal new ID-nya ya. Modal new di sini, nih modal new dia. Baru di sini dia actionnya akan ke root admin education app. Admin education app di mana admin education app itu dia akan memanggil fungsi education di admin controller di kelasnya. Dia ini untuk new education. Jadi di sini validatornya ada. Baru setelah kalau ini semua validatornya jadi sesuai dengan role yang ada, maka dia akan ke redirect ke root yang admin education view. Baru kalau seandainya tidak, dia akan create yaitu institusi tahun deskripsi. Lalu redirect ke root admin education view. Itu untuk app-nya. Lalu kalau untuk editnya, di sini kebetulan di bagian tabel, sini ada saya sediakan kayak tombol gitu. Jadi dia itu bakalan memanggil show model update dan show model delete untuk update dan delete-nya. Di mana parameternya itu untuk update sendiri ada ID, institusi, tahun, dan deskripsi. Lalu untuk delete sendiri ada ID, ID saja. Lalu di sini kita bisa lihat di bagian ada JS-nya. Untuk show modal update education, dia akan mengambil elemen by ID di sini. Yang ini untuk modalnya, lalu yang ini dia untuk field yang akan di update. Lalu di sini value dari apanya, dari sebuah variabel itu akan digantikan dengan yang ini akan digantikan dengan yang di parameter. Lalu ini sendiri documentary function ini jQuery untuk agar tampilan deskripsi dari summer node-nya bisa muncul. Lalu inform modal untuk memanggil modal, baru ini untuk show. Untuk delete-nya sendiri dia hampir sama, ada parameternya. Jadi gini, dia sama juga fungsinya ini untuk modal, ini untuk variabel yang akan untuk variabel yang akan diganti yang yang dari field-nya. Lalu value-nya akan diganti dengan parameter yang ada. Lalu ini untuk memanggil dan untuk memanggil modalnya. Lalu kalau kita lihat ini untuk update dia actionnya akan ke education update di root-nya. Baru di sini yang untuk output dia untuk admin education delete. Lalu jika kita lihat di sini, uh, nah ini untuk update educationnya sesuai di sini ada validator request. Dan sini ada validator, pengecekan validatornya apakah berhasil atau tidak. Lalu sini dia untuk pengecekan apakah ada si data yang berdasarkan ID itu di database. Lalu jika ada, maka dia akan menggantinya, memperbarui. Baru untuk delete sendiri dia di sini ada validator yaitu ID, dan ini pengecekan apakah jika ada kesalahan pada validatornya. Lalu di sini untuk pengecekan apakah datanya ada di dalam database. Jika ada, maka dia langsung membuat fungsi delete untuk pengeksekusian, lalu langsung dia akan upload. Untuk penerapan contohnya untuk sertifikat sendiri, di sini saya mencobanya di bagian sertifikat. Di sini untuk di sini dia, nah contohnya misalnya saya masukkan gambar ya. Di sini belajar dasar pemrograman JavaScript. Belajar dasar pemrograman JavaScript. Di sini deskripsi ini contoh, baru saya akan tambah. Dia akan bertambah, dan kalau kita lihat di sini, dia ada muncul. Untuk delete-nya masih ini. Di sini masih ada kesalahan karena belum selesai saya kerjakan.
Selanjutnya, belum belum sama sekali saya lanjutkan. Kemungkinan akan saya lanjutkan nanti. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam saya bertutur kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.